RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan selamat pagi juga Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan. Anda juga dapat mendengarkan dialog pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Peran bidan dalam mewujudkan keluarga sehat, ini yang menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Bidan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keluarga sehat, tidak hanya mendampingi proses kehamilan dan persalinan, tetapi juga memberikan edukasi kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga pelayanan kesehatan reproduksi. Di tengah berbagai tantangan kesehatan masyarakat saat ini, bagaimana peran bidan dapat semakin diperkuat untuk menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera? Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama, kita akan berbincang dengan Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Ranting Stikes Mitra Husada Medan, Herna Rinayanti Manurung, dan narasumber lainnya adalah Sony Efriadi, praktisi kesehatan Kota Medan. Kami juga mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Ketua IBI Ranting Stikes Mitra Husada Medan, Herna Rinayanti Manurung. Selamat pagi Bu Herna. Selamat pagi Bu, salam sehat Ibu. Sehat. Apa kabar? Iya, baik. Iya Bu Herna, selamat Hari Bidan Nasional sebelumnya ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional ya Bu Herna ya. Iya Bu. Iya, untuk yang ke-75. Yang? Ke-75. Ke-75. Hari ini ada kegiatan apa Ibu untuk memperingati Hari Bidan untuk di Sumatera Utara ataupun di Kota Medan? Baik Ibu. Sebelumnya selamat Hari Bidan Nasional. Seluruh para bidan-bidan garda terdepan di seluruh Indonesia yang berkontribusi ke masyarakat yang ke-75. Baik, terima kasih telah diundang kami untuk memberikan sedikit pengalaman terkait tentang program kebidanan. Untuk saat ini program kebidanan yang kita laksanakan kebetulan kami di akademisi di Mitra Husada Medan. Program yang kita lakukan adalah memberikan penguatan atau optimalisasi kepada seluruh mahasiswa dan bergerak saat untuk melakukan proyek dan juga pengabdian masyarakat. Kebetulan kami nanti akan melaksanakan pengabdian itu ada di... Iya Bu Herna, mungkin boleh bergeser sedikit Ibu, suaranya tidak begitu jelas terdengar dari studio. Bergeser. Iya, ini tidak begitu jelas kami mendengar suara Bu Herna. Ini apa Ibu? Masih belum jelas ini. Yang ini Ya. Ya, silakan Bu Herna. Oh, ini sudah Ibu? Iya, ini sudah lebih baik. Oke. Baik, sebelum menyiapkan selamat Hari Bidan Nasional yang ke-75 seluruh bidan-bidan depan di seluruh Indonesia. Baik, saat ini kami di bagian pendidikan di Mitra Husada Medan. Saat ini program yang kami laksanakan adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan lokasi di kecamatan, jadi mereka akan edukasi, akan tugas salah satunya adalah edukasi informasi kepada para masyarakat ya ke anak program yang telah jadi kepada aksi nyata. Ya Bu Herna, sepertinya ini ada kendala ya. Ini
putus-putus nih suaranya Bu Herna ini. Tapi kita mendengar sedikit tadi yang disampaikan Bu Herna, memang kalau dari kampus begitu ya Bu ya, untuk akademisi kita terus melakukan edukasi begitu ya kepada mahasiswa Stikes begitu. Nah, sejauh mana peran bidan saat ini Bu Herna dalam menciptakan ataupun mewujudkan keluarga sehat di Indonesia, Bu Herna? Iya, Bu Herna, iya. Sudah bisa terdengar, Bu? Ini sepertinya memang sedang ada gangguan ini ya, jadi suaranya putus-putus, Bu Herna. Iya. Padahal di sini. Di situ jelas ya, suara saya terdengar jelas ya, Bu Herna ya? Jelas. Iya. Ya mungkin bisa dilanjutkan, Bu Herna? Atau agak keluar sedikit begitu ya? Agak berpindah tempat. Ya, kami masih terhubung ya dengan Ketua IBI Ranting Stikes Mitra Husada Medan, ada Herna Rinayanti Manurung. Kembali kami mengajak Anda mendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat menghubungi kami, Anda dapat menuliskan pesan melalui WhatsApp kami di 0811616943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat peran bidan saat ini dalam mewujudkan keluarga sehat Indonesia tentunya, karena kita ketahui bidan ini berperan penting ya dalam mewujudkan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. Nah, sejauh mana peran bidan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, mengingat memang angka kematian ibu dan anak di Indonesia terutama di Sumatera Utara ini masih memerlukan perhatian serius untuk terus ditekan. Kami masih mencoba menghubungi Ibu Herna Rinayanti Manurung, Ketua IBI Ranting Stikes Mitra Husada Medan. Bu Herna masih bersama kami? Iya. Oke. Iya, Bu Herna mungkin boleh dilanjutkan. Sejauh mana peran bidan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia, Bu Herna? Baik, Ibu. Jadi sebenarnya peran bidan ini adalah sangat krusial ya, Bu, karena dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003, karena sudah bagaimana kami generasi ini. Jadi salah satu memberikan asuhan kehidupan yang berkelanjutan. Kalau di kami sering disebutkan itu OSI, continuity. Jadi artinya kita melaksanakan kegiatan itu karena sesuai dengan Kemenkes 20 tahun itu ada 6 sebagai tujuan ya, mana mengawal, mengurangi kematian. Salah satunya adalah karena pengelola pendidik gerak yang memang dibutuhkan pemerintah saat ini, apalagi dengan Bapak Presiden tadi, bagaimana itu bisa menjadi penggerak nyata pemberdayaan. Karena saat dengan adanya program SDG diwajibkan kami juga sebagai bidan yang ada di dan kebetulan di Kesmitra bagaimana nyata bidan memberikan sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan, tentunya dampak pembangunan. Hal yang sering Ibu sesuai juga dengan ketentuan melaksanakan masyarakat, maka program hari ini adalah kita sesuai dengan Hari Ulang Tahun Nasional yang ke-75, kita melaksanakan pengabdian masyarakat langsung di Kecamatan Medan Johor dalam program kami, Ibu. Jadi artinya aksi nyata ini juga harus kita optimalisasikan kepada seluruh lapisan yang menjadi generasi kita, generasi bangsa yang turut mengambil alih. Karena kalau bukan kita siapa lagi untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak, karena memang tidak menjadi penurunan kematian baik, tetapi tentunya ini menjadi satu pengurangan. Bagaimana kita melakukan IPC? Kalau di kami ini wajib mengikuti itu dalam melakukan kebidanan, artinya national education collaboration. Jadi kalau kolaborasi untuk semua, jadi artinya bagaimana dengan kolaborasi lebih efisien dalam layanan kepada
dan juga kita lebih dekat dengan masyarakat dan kita tahu persis apa yang menjadi kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa memberikan kontribusi aktif dan nyata kepada masyarakat. Iya, selain di Medan Johor, kegiatannya di daerah mana lagi, Bu? Atau hanya di Medan Johor untuk hari ini ya? Selain di Medan Johor, ada juga kegiatan kami, Ibu. Ini dari kebetulan kita kami melaksanakan pengukuhan adat untuk mitigasi bencana. Karena kita tahu bulan November kemarin, sampai 29 November ke Januari, ada bencana. Dan itu kan sebenarnya resiliensinya juga sangat tinggi. Dan itu adalah masyarakat. Jadi hari ini ada kampung sama juga untuk pengukuhan dan pelatihan untuk mitigasi bencana. Karena kami punya tanggap kondisi maternal itu Bu. Jadi juga kondisi Sumatera Utara saat ini juga sering hujan ya. Jadi artinya itu juga siapkan mitigasi risikonya apa yang terjadi dan kita melakukan mitigasi bencana. Terus untuk edukasi kepada masyarakat dan juga termasuk kampung KB. Jadi nantinya juga tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh masyarakat atau oleh para bidan lainnya, kita nanti yang diikuti supaya nanti mereka sudah terpapar dan juga beredukasi dengan tepat bagaimana cara beredukasi, kedua bagaimana juga memberdayakan masyarakat. Baik, jadi ketika bencana terjadi sudah siap begitu ya Bu, tenaga kesehatan dan juga masyarakatnya begitu. Ya Bu Herna, ini ada keluhan dari bidan terkait ini masalah klasik sebenarnya Bu Herna ya, terkait mahalnya izin praktik begitu ya. Masih banyak bidan yang mengeluhkan untuk praktik mandiri ini katanya biayanya mahal, jadi minta lebih dipermudah lah begitu. Ini mungkin bisa ditanggapi Bu Herna. Oke, ini dia gitu ya Bu. Iya? Biaya seperti itu. Iya, karena kan kalau mau buka izin praktik itu kan harus ada sertifikat profesi begitu ya Ibu ya, ijazah profesi dan yang lain-lainnya begitu ya. Oke. Baik Ibu, sebenarnya kalau untuk ilmu itu apapun ilmu sangat penting ya. Tapi kalau kita sikapi sampai sejauh ini sebenarnya tidak apa-apa. Karena banyak orang juga cara yang diberikan oleh pemerintah kita untuk bagaimana kita sudah kreasi aktif di dalam pelayanan. Contoh di dalam menempuh pendidikan, kalau menurut saya kan tentang bagaimana ada uangnya, tetapi apa kontribusi yang kita lakukan, apa dampak yang akan kita berikan. Banyak sekarang juga ibu bidan membuat konten itu tentang konten pelayanan. Juga bisa menghasilkan salah satunya. Yang kedua, bidan kalau memang kita punya kapasitas, saya yakin 10 kita juga akan tinggi. Dan memang perjuangan, karena tidak ada tujuan tanpa sebuah proses, tidak ada proses tanpa sebuah perjuangan, tidak ada perjuangan tanpa sebuah pengorbanan, dan tidak akan ada tanpa air mata. Baik. Tapi air mata itu biasanya akan menjadi Jadi sebenarnya ada satu sisi orang menyikapi dari segi biaya. Tapi kepada kita sendiri dan bidan yang sudah ada dahulu kuliah dan kita berkenlah kepada generasi penerus kita, bahwasanya nilai dari uang itu jangan dihitung dari nominal, tetapi lebih kepada kebermanfaatan dan keberlanjutan. Karena banyak juga di pemerintah saat ini bisa kita yang pendidikan, mahasiswa juga bisa dilibatkan dan hibah dari pemerintah. Jadi sebenarnya kalau memang mereka punya kapasitas kita sampai sekarang tidak banyak karena kan mereka sudah mendapatkan beasiswa, ada juga hibah, termasuk dari daerah juga. Kalau itu juga pemerintah sekarang memberikan hibah seperti itu. Jadi banyak bantuan sekarang ini juga hanya perlu memang harus mempersiapkan kita. Karena setelah kita tamat punya serkop, kemudian mereka praktek banyak Bu. Ya contoh misalnya kita juga bisa melakukan home visit karena itu juga ada izin praktek melarikan diri. Jadi artinya setelah kita ya itu harus dapatkan juga finansial ya. Artinya kalau kami sampaikan kepada mahasiswa jangan
berpikir mencari uang, tetapi berpikir bagaimana uang mencari kita. Iya. Baik, jadi diubah mindsetnya ya Ibu ya. Ibu Iya. terakhir, Bu Herna, mengingat waktu kita yang terbatas ya Ibu ya, ini sekaligus juga closing statement, mungkin apa dukungan, kebijakan atau program yang masih dibutuhkan oleh bidan ini Ibu, agar bidan dapat menjalankan perannya secara optimal, tentunya dalam mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Silakan Ibu, singkat saja. Oke, baik. Kebetulan kita juga ya CLC kalau di kita ya, dan sudah lama dari RI, memang bidan itu harus mengoptimalkan seluruh kompetensinya. Dan sesuai dengan KPP 320, maka itu sudah di situ ada kewenangan. Di saat kewenangan itu belum menjadi bukti kita, memang kita harus selalu meng-upgrade kembali, kita latih kembali ya untuk skill kita, supaya tetap disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, kita juga harus berkolaborasi, interprofessional dan IT, interprofessional collaboration. Bagaimana kita sampai ke sekarang kan tuh ada teks ya, di mana kita intinya semuanya adalah berkontribusi kepada masyarakat. Apapun yang kita ini harus berdampak masyarakat. Maka di sini penting mana kita bekerja dengan pendidikan, kesehatan, pemerintah, usaha diri, dan termasuk organisasi itulah salah satunya IBI. Jadi memang penguatan organisasi ini tidak lagi gencarnya kita lakukan, dan ini tidak bisa terjadi adanya pelatihan pendidikan. Ya, artinya kita sebutkan ada CLC Community Center, nantinya disitulah kita akan kuatkan apa yang menjadi dari masyarakat. Ayo, mari kita lakukan pelatihan. Baik. Ya baik, terima kasih Bu Herna. Jadi memang ini tugas kita bersama juga ya Ibu ya, bagaimana kita bisa sama-sama berperan begitu ya, agar memang bidan bisa berperan secara optimal untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Iya Ibu? Iya? Karena dengan adanya subsidi dari RRI, maka ini optimal. Baik. Terima kasih dari bidan Indonesia pada RRI Radio, karena telah kesempatan kepada kami memberikan informasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi Bu Herna. Iya, selamat pagi ya Bu. Ya, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Ranting Stikes Mitra Husada Medan, Herna Rinayanti Manurung, terima kasih sudah berbincang di RRI pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan praktisi kesehatan Sony Efriadi. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di Dialog Aspirasi Sumut, peran bidan dalam mewujudkan keluarga sehat. Kembali kami mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda. Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 0811 616 943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan praktisi kesehatan, ada Sony Efriadi. Selamat pagi Bang Sony. Selamat pagi Mbak Widya. Ya, apa kabarnya Bang Sony pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya. Bang Sony, hari ini diperingati ya sebagai Hari Bidan Nasional. Sejauh mana Bang Sony melihat peran bidan saat ini dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak khususnya begitu ya Bang Sony? Silakan Bang. Oh iya, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu nih untuk bidan ya. Selamat Hari Bidan Nasional.
Jadi kalau kita boleh jujur, ini peran bidan memang masih sangat penting sebagai salah satu tenaga kesehatan, terutama di daerah dengan perkembangan dunia kesehatan masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa bidan tetap menjadi ujung tombak di desa-desa maupun di puskesmas. Kalau kita bicara kesehatan ibu dan anak, maka yang berperan adalah bidan yang menjalankan programnya di puskesmas. Karena program di puskesmas terkait dengan kesehatan keluarga maupun kesehatan ibu dan anak ini cukup banyak ya. Jadi mulai dari standar pelayanan minimal untuk ibu hamil sampai ibu melahirkan dan bayi balita. Nanti belum lagi standar pelayanan minimal yang wajib diberikan oleh pemerintah ke seluruh sasaran masyarakatnya sampai dengan lansia, disesuaikan nanti pelayanan dengan siklus hidup. Apalagi pemerintah sekarang sudah menggalakkan, udah tahun ketiga ini ya, untuk menggalakkan cek kesehatan gratis. Jadi seluruh masyarakat itu wajib diperiksakan kesehatannya. Jadi ini juga memerlukan effort ya, tenaga kesehatan terutama yang kami lihat memang kalau kita lihat bidan ini semua serba bisa ya, serba bisa. Jadi di mana-mana itu, baik itu di perkotaan untuk masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Belum lagi kalau kita bicara di era JKN ini, pemerintah dalam hal ini melalui BPJS juga sudah menerapkan standar kapitasi berbasis kinerja, di mana semua sasaran kepesertaan JKN wajib di screening, ya, di screening kesehatan, sehingga peran bidan di situ juga sangat krusial, sangat besar ya di situ. Mungkin sementara itu untuk peran bidan, Mbak Widya. Ya, Bang Sony, jadi sebenarnya banyak sekali nih kemampuan bidan. Kalau Bang Sony bilang tadi kan serba bisa sebenarnya gitu ya kan, tapi masih ada juga tantangan yang dihadapi. Kalau saat ini Bang Sony melihat apa yang masalah yang masih ditemui begitu ya oleh para bidan kita, tantangannya seperti apa dan bagaimana seharusnya ini bisa kita atasi bersama, Bang Sony? Baik, yang pertama dari internal ya, individu. Yang kami lihat memang hari ini ada sedikit pergeseran tentang mindset, tentang kecerdasan emosi, ya, beda dengan bidan-bidan periode sebelum tahun 2000, bahwa kemampuan secara personal untuk melayani, ya, melayani dengan senyum, melayani dengan ramah, itu memang sangat berbeda dibandingkan bidan-bidan yang muda-muda sekarang. Jadi ini memang perlu menjadi perhatian, terutama untuk lembaga pendidikan, bahwa bukan hanya diperlukan intelektual, tapi justru diperlukan juga soft skill, ya, bagaimana kemampuan bidan untuk memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya dari sisi kemampuan dari misalnya untuk pemeriksaan ANC saja, atau menyambut kelahiran, kayak gitu. Tapi justru soft skill, bagaimana memberikan edukasi, bagaimana pendekatan, bagaimana menghargai pasien, ini justru kalau kita lihat jadi tantangan pergeseran yang ini harus betul-betul menjadi perhatian lembaga pendidikan yang mengeluarkan, yang menghasilkan sarjana-sarjana kebidanan atau D3 kebidanan. Jadi fokus pendidikannya bukan hanya memberikan kemampuan skill saja, tapi soft skill juga harus dikedepankan. Itu dari sisi internal bidan, ya, personal. Jadi personal bidannya. Ya, Bang Sony masih menemukan itu ya, Bang, di lapangan ya, bidan-bidan milenial dan Gen Z ya, Bang, ya, pastinya ya. Responsif ya, kalau kita lihat kaitan sama responsif saya terhadap pasien, banyak yang
yang kita lihat sangat kurang gitu ya. Jadi bagaimana pasien itu bisa diterima dulu dengan baik baru dilayani kan gitu. Ya. Itu yang kita temukan di banyak wilayah. Kebetulan saya memang concern mendampingi banyak provinsi dan kabupaten kota, terutama untuk perbaikan program di puskesmas, kayak gitu ya. Itu yang kita lihat. Dari sisi program yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kalau kita lihat memang bidan ini dipaksa untuk multi talent, punya kemampuan ganda, punya kalau kalau istilah di puskesmas itu teman-teman bilang double job, harus punya kemampuan multi talenta, ya karena kita menyaksikan sendiri bahwa bidan dibebani tanggung jawab program, tanggung jawab pelayanan. Tapi kalau kita lihat di daerah, bidan dipaksa juga harus jadi bendahara, ya harus dipaksa juga jadi administrator, dipaksa juga penanggung jawab hal lain yang memang itu bukan fungsionalnya. Nah ini urusan administrasi ya Bang ya. Keterbatasan anggaran untuk upgrade kapasitas ya. Jadi banyak kita temukan bidan itu kemampuannya hanya sebatas waktu kuliah saja, dia mendapatkan pendidikan sehingga sampai hari ini dia bekerja mungkin udah belasan tahun tidak ada pelatihan. Padahal kan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kan terus berkembang. Betul. Tapi kesempatan untuk mengikuti pelatihan itu terbatas, ya. Ini masalah yang terkadang kita sudah sering mengingatkan semua pihak, jangan dipaksa saja dibebani dengan target-target, tapi tidak diperhatikan, termasuk juga masalah insentif misalnya ya, masalah kaitan sama pendapatan bidan. Ya, kasihan itu di daerah-daerah terbatas pengangkatan, baik itu PNS maupun P3K misalnya. Tapi karena kebutuhan kekurangan di daerah, akhirnya terima yang tidak digaji itu. Ya, jadi tenaga sukarela hanya dapat ala kadarnya. 100.000, 200.000, nah ini nggak jadi perhatian. Iya, ini juga Bang Sony ini juga ada keluhan Bang terkait tadi kalau Bang Sony singgung pendapatan bidan begitu ya Bang ya, juga ada dikeluhkan terkait izin praktik katanya yang mahal begitu sehingga memang masih ada praktik bidan itu yang praktik tanpa izin gitu. Gimana Bang Sony menanggapi ini Bang? Betul, jadi sebenarnya itu yang kami selalu mengingatkan bahwa urusan praktek ini harus dikelola, izin praktek ini harus dikelola oleh pemerintah dengan baik. Jangan sampai ada peluang oknum yang mengatasnamakan kemudahan-kemudahan untuk mengeluarkan izin praktek, itu mengambil kesempatan, padahal mereka sendiri kan harus berusaha menghidupi diri dan keluarganya dengan penghasilan yang terbatas. Pada akhirnya ini menjadi polemik juga ya, jadi polemik di lapangan ya, masalah izin praktek. Kalau saya setuju izin praktek itu sudah diambil alih saja oleh pemerintah, ya, sementara perannya profesi itu benar-benar didudukkan sesuai dengan perannya. Jadi bagaimana peran profesi, bagaimana peran pemerintah ini harus benar-benar didudukkan sehingga tidak terjadi polemik yang terkesan nanti menghambat masalah perizinan. Di satu sisi memang personal bidannya kadang-kadang nggak mempersiapkan berkas perizinannya dengan baik, tidak mengikuti aturan yang sebenarnya harusnya dipelajari dulu baru nanti mengajukan. Jadi ini sebenarnya bukan di satu sisi aja yang harus kita perhatikan. Jadi harus secara total ya, bagaimana solusi-solusi yang harus dibenahi. Mungkin itu Mbak Widya. Baik Bang Sony, ini terakhir ya, sekaligus menjawab pertanyaan pendengar kami Bang dari Rizka Afriani di Labuhan Batu. Apakah menurut Bapak kemampuan bidan kita sudah merata, terutama di daerah terpencil,
Mengingat pekerjaan mereka juga harus didukung dengan infrastruktur. Silakan Bang. Ya, kalau secara jujur jauh dari merata. Jadi kalau kita lihat terutama ini teman-teman bidan yang baru menyelesaikan pendidikan, ya, saya nggak paham proses bagaimana pendidikan yang mereka lewati, tapi fakta yang terjadi teman-teman bidan baru, ya, itu masih secara skill itu masih sangat kurang. Sehingga pada saat harus menghadapi kelahiran itu memang betul-betul mempersiapkan skill mental, ya. Jadi bukan hanya skill tapi mentalnya juga harus dipersiapkan. Jadi ini harus menjadi perhatian terutama lembaga-lembaga pendidikan yang menghasilkan sarjana bidan ini, ya, D3 atau sarjana. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dan di sisi yang lain harus ada program pelatihan yang terus-menerus, ya, yang ini untuk meningkatkan kemampuan mereka. Itu Mbak Widya dari saya. Ya, baik. Jadi memang ini harus kita dorong bersama ya Bang Sony ya, program pelatihan untuk mengupgrade skillnya para bidan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara ya Bang. Pelatihannya harus murah ya. Dan harus murah, betul. Jadi kalaupun misalnya mereka tidak ada anggaran dari pemerintah, mereka bisa upgrade dengan anggaran mandiri. Tapi dengan catatan ya harus murah ya, jangan pada akhirnya terbatas hanya untuk bidan-bidan yang sudah mapan, yang sudah punya klinik, yang sudah punya praktek bagus. Betul. Nah, justru yang baru memulai ini perlu mendapatkan upgrade. Ya, agar merata kemampuannya, juga Bang. Penting ini Mbak Widya ya. Pemerataan wilayah itu. Jadi ada di satu wilayah yang jumlah bidannya banyak, di wilayah yang lain nggak ada, kan gitu kan. Ini juga jadi perhatian kita bersama. Ya, baik. Semoga ini bisa memang dijadikan perhatian ya, serius oleh pemerintah tentunya ya, agar pemerataan tenaga kesehatan kita, bidan ini salah satunya bisa diwujudkan ya Bang Sony ya. Ya, terima kasih Bang Sony sekali lagi sudah berbincang di RRI pagi ini. Ya, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Ya, Sony Efriadi, praktisi kesehatan, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Ketua IBI Ranting Stikes Mitra Husada Medan, Herna Rinayanti Manurung, dan terima kasih juga kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Peran bidan dalam mewujudkan keluarga sehat. Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.